Ambyar News di pagi hari ini. Izinkan kami berdua atas nama keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Ya. Tetap memotivasi, tetap menginspirasi, percaya diri dan penuh dengan kreatif. Ini harus dirayakan karena perjuangan era Kartini begitu luar biasa, pelopor emansipasi di tanah air agar perempuan Indonesia menjadi perempuan yang pintar, yang cerdas. Karena perempuan yang pintar yang pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang ibu atau juga ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu diharapkan bisa menjadi ibu yang pintar karena akan melahirkan anak-anak yang pintar dan semoga anak-anak yang menjadi orang sukses. Ingat, orang sukses bukan orang ketiga, ya. Baik, Sobat Ambyar, kita akan langsung masuk ke Ambyar News kali ini. Teng. Kembali lagi di Ambyar News. Berita kali ini masih geger dan juga panas Sobat Ambyar. Jadi perbincangan warganet terkait seorang public figure bernama Inara Rusli. Mohon maaf udah ganti nama guys. Udah ganti nama Inara Rasti. Betul ya? Inara Sati. Oke, ganti nama sudah menjadi Inara Rasti. Ya mudah-mudahan walaupun orangnya ganti nama, ganti juga perilakunya dengan yang lebih baik ya. Ya semua berharap begitu ya. Ganti nama nggak ganti nama, kami pun berharap kami juga bisa lebih baik ya. Dan akhirnya menjadi sorotan setelah 2 kali cangkir dan tidak mangkir. Salah ketik dia ya. Akhirnya datang memenuhi panggilan Polda atas tuduhan dugaan perzinahan dan juga perselingkuhan. Ya, dan akhirnya Inara hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Kita berikan apresiasi juga karena sudah hadir pada Betul, akhirnya ya. memang harusnya seperti itu Mas Rian ya. Karena kalau memang nggak bersalah harusnya dari awal hadir. Jadi Inara hadir di Polda Metro Jaya ini didampingi oleh kuasa hukumnya dari Darukutni dan Herlina pada Jumat 17 April 2026 kemarin. Sayangnya Inara memilih menghindari sorotan awak media dengan masuk melalui pintu belakang gedung unit PPA Polda Metro Jaya. Kita lihat liputannya. Nah, pemirsa di rumah, Sobat Ambyar, akhirnya meskipun Inara menghindari awak media melalui kuasa hukumnya, Inara membantah mengenai kebenaran berita yang beredar di luar sana tentang dirinya dan Insahnul Fahmi. Baik, sebelum kita menuju berita selanjutnya, kita juga ada seorang reporter yang sedang berada di lapangan. Sendirian. Dia sendirian kali ini ya. Oke, dan kalau tadi kabarnya Inara masuk lewat atau keluar lewat pintu belakang, teman kami ini juga memang sukanya pintu belakang. Ya, silakan. Terima kasih rekan Rian dan rekan Dewi. Sekarang ini saya berada di lapangan Kartini ya. Sambil merayakan Hari Kartini, aku mau stopin nih beberapa perempuan-perempuan hebat. Ya, wah ini sudah ada seorang ibu-ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ibu jangan sedih dulu. Ibu. Apa? Dari mana? Saya dari Ambyar News. Ibu apa kabar? Salaman dulu. Baik. Nah, Ibu sekarang ini kan lagi ramai sekali tentang pemberitaan selebriti Inara Rusli. Ibu tahu Inara Rusli kan Bu? Nah, Inara Rusli sekarang ini kan sering sekali mangkir dalam tanggung jawabnya untuk datang ke pengadilan. Menurut Ibu, kalau Ibu ini adalah kerabat dekatnya Inara Rusli, apa yang Ibu akan lakukan? Nasihati Inara atau Ibu biarkan saja? Ya nasihatin sih Mas, dia tuh harus datang menyelesaikan masalahnya, biar tuh netizen nggak ujat-ujat dia terus. Ya. Ibu akan nasihati Inara apa? Ya supaya dia datang, nggak mangkir terus, selesaiin itu masalah, biar dia bisa netizen juga tahu apa yang penyebab dia begitu. Dia kan juga tahu apa yang benar, apa yang salah dalam diri dia sendiri. Iya. Ya Ibu jangan marahnya sama saya. Iya paham. Terima kasih ya Ibu ya, terima kasih. Saya mau arisan dulu ya. Arisan? Iya. Arisan nanti kalau dapat kocokannya bagi-bagi ke saya. Ya makasih ya Bu. Oke baik. Setelah itu di sini saya juga banyak sekali ada ibu-ibu di sini sepertinya baru selesai dari pengajian. Selamat pagi. Iya, Iya, Ibu. Nah, Ibu, sini Bu. Lihat kamera dulu. Nah, Ibu. Iya, Bu. Bu, sekarang mau nanya dulu sama ibu-ibu di sini. Ya, mau bertanya. Kan sekarang ini lagi ramai banget tentang Inara Rusli. Nah, nasihati Inara sekarang. Menurut Ibu, nasihatnya apa buat Inara? Jangan jauhin suami orang. Jangan jadi
pelakor. Yang nggak ada suami lagi. Udah ditinggal. Suami orang. Karen Delano. Tapi kan Inara sekarang ini suka mangkir, nggak datang ke pengadilan. Karen Menurut ibu Delano. gimana? Karen. Roy Kiyoshi. Roy. Hai. Nah kan, Ya, ini Aduh, Bu. giliran. Ya udah ya Bu ya. Oke. Udah dipanggil saya. enggak. Gimana Bu? Gimana Bu? Gimana Pak? Ini Ibu terima kasih banyak ya. Giliran Karen Delano dipanggil nggak nengok, giliran kita panggil Roy Kiyoshi nengok dia. Gimana Pak? Parian, Ya. Ibu Dewi agak keras sedikit ini signalnya gimana Pak? Coba Ya. tanyakan sama ibu sebelahnya tadi kok bisa dibilang Inara Rusli itu sebagai pelapor, emang pelakor? Kan ini Emang kenapa Bu? masih diperiksa loh Bu. Kan masih diperiksa loh Nggak Bu. boleh begitu loh, Iya, Bu. Coba alasannya, entar dulu, alasannya ibu tahu bahwa Inara Rusli itu adalah seorang Diduga. pelakor, diduga, itu kayak gimana Bu? Alasannya Ibu kok Ibu bilang kalau Iya. Inara Rusli itu diduga pelakor karena kenapa? Oh, Ibu taunya diduganya pelakor, taunya kok begitu? Nah nggak berani kan? Ibu-ibu nih. Apa Bu? Makanya tadi kan katanya, pertanyaan tadi katanya nggak boleh mendekati suami orang. Iya. Berarti kan pelakor dong. Itu Bu. Tapi gimana Inara nggak pernah datang ke pengadilan, menurut Ibu gimana? Polisi, Menurut kami ya kepolisian. seharusnya mempertanggungjawabkan permasalahannya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Inaran bisa lebih baik ya. Inaran kan cantik ya. Kayaknya sih bisa lah dapat yang lebih-lebih gitu lah ya. Yang Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ibu-ibu. Selamat Hari Kartini. Ibu-ibu sehat-sehat. Iya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Iya sehat-sehat ya Ibu ya. Ibu, terima kasih. Iya. Iya Bu, Mbak. Makasih, kembali ke studio. Ya, jadi begini pemirsa, bukannya tidak datang ke pengadilan, tapi maksudnya ke pihak kepolisian karena sekarang ini kan masih dipanggil ya. Masih diperiksa Betul, kebenarannya. dan dia juga memang menyampaikan ketika ada panggilan tidak bisa hadir beberapa waktu yang lalu karena ada satu dan lain hal. Tapi kan kemarin akhirnya datang sebagai warga negara yang baik dan ini prosesnya masih panjang, masih terus diperiksa ya. Dan itu kan kalau pelakor masih dugaan jadi masih terus diperiksa. Nanti kita akan lihatlah seperti apa. Ada yang lewat. Tolong dong, bisa kan lewat dari belakang ya. Oh, pembawa berita. Bukan. Kira orang disuruh masuk ke studio. Baki ya. Baik, Lalu? itu dia ya. Yang pasti Inara mengakui kalau dirinya memang sudah melakukan nikah siri dengan Insanul Fahmi. Itu Jadi dia. membantah adanya perzinahan yang terjadi antara dirinya dengan Insanul Fahmi. Pokoknya kita lihat liputannya berikut ini. Baik, itu dia statement dari pengacaranya itu ya. kan menurut pengacaranya ya yang sudah dipercaya oleh Inara Rusli. Tapi buat aku pribadi sebagai perempuan dan sebagai wanita yang hidup di dunia ini dengan segala macam kehidupan yang terjadi, nggak ada ceritanya maling itu mengaku. Sepertinya seperti kasus ini akan semakin rumit dan panjang ya Sobat Ambiar. Kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan kasus ini. Dan Mas Rian Ibram, Ya, hampir gue kabur, takut banget komentarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan point of view sebagai seorang perempuan. Cuma iya ini masih dong, ini diperiksa kan ya. Hari Kartini. Betul. Hargai wanita-wanita syah yang mempunyai suami. Jadi wanita-wanita buat, terutama aku menguatkan buat Wawa ya. Wawa kamu harus kuat, kamu adalah Mohon wanita maaf. yang hebat. Ibu namanya aja salah, Mawa bukan Wawa. Bukan Wawa. Ya kan gua gak, kan dia, Wawa itu tukang makeup lu kemarin lu ngapain? ya kan dia bukan artis, gua gak kenal. Gua taunya di pagi-pagi Ambiar kemarin, Ya. jadi kalau terselip kata-kata ya maaf. Pokoknya begini ya, ini masih diperiksa di pihak kepolisian. Iya. Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga dia berhak untuk mengeluarkan statement. Betul. Kita doakan yang terbaik untuk Amin. semua pihak ya. Amin, ya. Dan seperti biasa kita akan Kita hadirkan bintang kedatangan tamu. ini sahabatnya Inara. Ini sahabatnya Inara? Iya. Masa? Oh iya? Enggak, bukan. Ini bukannya sahabatnya Inara. Siapa? Ini sahabat seorang selebriti yang kabarnya mau bercerai juga. Iya. Kita tahu Kenapa nih sih Sobat kok Ambir ya. bercerai terus? Heran deh, kenapa harus menikah kalau bercerai? Kisru rumah tangga Boyen kan kita tahu ya. Nah dia pagi ini dia mau speak up sebagai seorang sahabat. Katanya tuh dia tahu banget permasalahan rumah tangganya Boyen ya. Mana orang yang gak ada? Di pagi-pagi Anwar kita hadirkan ini dia Anwar Gabing.
Silakan. Tahu nggak? Thank you. Itu kenapa lagunya lagu Kamboja? Karena kemarin dia baru pulang dari Kamboja jual ginjal ya. Kamboja beda. Thailand. Emang kamu dari Thailand, dari Bangkok? Oh, Apun kap. Mau nikah. lu Thailand. Mau nikah, lu mau nikah? Enggak, ini pertanyaannya Hari Kartini kenapa Kartono yang diundang? Dia Kan dia dilahirkan kan dilahirkan dari seorang ibu Kartini. Aku begini karena ada ibu yang luar biasa. Bagus. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Nanti bakal cerita sama kita tentang Boyen karena kemarin baru pulang liburan juga sama Boyen ke Thailand. Tapi pertanyaannya begini, mau nanya sama seorang Anwar BAB, mau menjawab atau tidak? Enggak. Ya silakan bilang. Kenapa Anda akhirnya memilih untuk pergi ke Thailand padahal punya niatnya umroh? Karena Jangan dijawab, kita lihat yang satu ini. Silakan. Ini dia. Bentar ya, tolong Anwar kamu pikirkan. Ada jutaan umat muslim di Indonesia yang pengen umroh. Iya. Kamu punya kesempatan umroh tapi Tapi kamu kamu tidak cancel digunakan. malah milih ke Gimana ini sih? hostnya nge-framing banget ya orang ya. Jadi yang benar tuh kayak gimana? Iya. Jadi tuh gini, kemarin kan aku sebenarnya habis acara yang puasa itu kan di sini. Aku tuh mau liburan. Nah, mau liburannya tuh umroh, tapi karena qadarullah ada musibah yang perang, akhirnya kan banyak tuh yang kayak tidak berangkat. Nah, aku lebih kayak takutnya pas udah sampai sono malah nggak bisa pulang lagi gitu. iya. Jadi kayak, oh belum dipanggil nih sama Allah, ntar aja. Anwar, jika memang tekad sudah kuat, apapun yang terjadi akan dilakukan. Masih banyak jemaah Indonesia yang pada akhirnya mereka Bisa berangkat. Iya, karena kalau aku Iyanya gimana? Berarti tandanya Anwar niatnya nggak 100%. Iya, 100%. Karena kan tahu sendiri, aku tiap bulan tuh kalau umroh kan bisa 2 kali, setahun 3 kali. Sombong. Gak apa-apa, harus disombongin karena kan ada wujudnya. Daripada Iya. sombong ada wujudnya. bagus. Sombong, tetap sombong. Tetap sombong. Kayak siapa? Awan. Oke, mengapa lantas Anda memilih pergi ke Bangkok? Kenapa enggak? Ya sudahlah kalau begitu aku di Jakarta aja mencari rezeki. Kenapa harus pergi ke Bangkok? Ya karena kan enjoy the life, karena kan tahu sendiri. Aku kan pekerja keras kan. Setahun itu kerja nggak pernah ada libur. Iya. Terus akhirnya dapat temannya satu frekuensi. Pergilah ke Thailand karena kita Satu frekuensi itu siapa? sama Boyen. Oh. Gitu, karena aku sama dia kan bener-bener bestie banget kan. Asik. Kabar, masih pagi. Ya, Lalu berdua pergi. Berdua pergi karena ya gitu, aku pengen menghibur sahabat aku biar healing. Ile. Biar I enjoy the moment, smiling. Kenapa kamu harus menghibur dia? Bukannya dia juga harus menghibur kamu yang katanya baru saja? Goyang ngedong. Silakan duduk, silakan. Ya gitu. Menghibur dia yang sedang Menghibur. bersedih. Oh, hatinya lagi nggak beres. hatinya lagi galau ya. Pasti lagi galau, kan namanya sahabat ya. betul. Tanpa dia cerita, kita kan harus Udah saling tahu. mengisi kan. Benar. Aku bilang, kamu mau kemana? Aku bilang kayak gitu kan. Kamu butuh apa? 1x24 jam aku always good buat kamu. Aku Always good. Bagus kamu sahabat yang baik ya. jalan-jalan deh kita kan emang sering Iya. jalan-jalan. Kan sahabat tuh kayak gitu. Bener. Tanpa bicara kita tahu itu sahabat namanya. Tanpa kamu cerita, aku tahu kamu butuh liburan, aku temenin. Iya. Kamu nggak ada duit, aku bayarin. Betul. Oh, best tuh, best. Ini kita banget mau lihat tuh. liburan mereka berdua Yes. ke BKT ya. BKT, BKK. Oh BKK Bang. Cabe-cabean. Lu ngapain? Ada yang masuk rumah sakit siapa? Jadi kalau kita berdua kan kesannya bener-bener explore banget kan. Iya. Kita pergi, memang kalau ke Thailand kan udah sering, tapi kan kayak syuting, Iya. udah ada tour guide-nya. Tour guide? Itu. Terus udah tahu itinerary-nya mau kemana gitu kan. Nah kalau kemarin berdua tuh aku nanya gini, Boy, kita kan kesulitan bahasa, nggak bisa bahasa Inggris. Terus Boy bilang, tenang aja, gue bisa, kata Boy gitu. Benar bisa. Enggak. Terus? Pas pergi ke sana kita tuh bener-bener kayak eksplorasi, kita nggak tahu mau kemana. Kita perginya bener-bener kayak random aja gitu. Random. Terus? Akhirnya Iya. di situ ada kejadian tadi kan lihat kan kayak kamu bilang itu ngapain di rumah Di sakit operasi kan? tadi ya. Iya. Jadi kita kan udah naik mobil nih, kita nyewa. Aku pikir supirnya itu orang Indonesia. Ternyata supirnya orang Thailand. Sebentar. Liburan ke Thailand. Ya. Aku pikir supirnya orang Indonesia. Ternyata orang Thailand. Kan lu liburan ke Thailand. Ya, maksud aku,
Kan ada tuh kalau misalnya kita ke negara mana, ada orang Indonesia, jadi kayak memudahkan buat kemana-kemana kan. Iya. Kalau ini mah enggak, kita nggak tahu mau ngomong apa. Terus? Kata Boyan gini, kita datanglah nih set, itu hari kedua. Tahu nggak ada apa? Ada orang turun dari bis pakai baju putih sama celana hitam. Turun. Kata Boyan gini, stop gitu kan. Berhentilah. Boyan ngomong sama aku, War, itu kayaknya orang lagi karya wisata deh, ikutin aja kata gitu. Iya. Kita ikutin di belakang, cuk. Tahu di dalam ngapain? Orang lagi observasi otopsi di rumah sakit. Jadi mereka lagi kunjungan ke rumah sakit. Itu mahasiswa kedokteran. Lo ikutin, lo pikir oh mereka lagi karya wisata. Iya. Seragam, ikutan nebeng. Ikutan. Nggak taunya. Pas di dalam itu ada mayat. Ada dokter-dokter. Anwar, Ya, apakah itu sebuah petunjuk? tunjuk apa? Jangan-jangan, Jangan apa? jangan-jangan Jangan apa? dalam waktu dekat. Ih, jangan dong. Maksudnya dia operasi tanam rambut. Oh iya, ya. kan. Tapi di sini kita punya artikel tentang Boyen ya. Oke. Liburan bareng Boyen ke Thailand. Anwar BAB alami kejadian horor. Apa? Kamu melihat sesuatu Habis liatin itu tadi apa orang-orang itu tadi mati ya? di tempat yang sama di rumah sakit. Itu rumah sakit aktif. Jadi kamu melihat sesuatu itu di rumah sakit itu? Iya, Melihat setan. dia setan. Apakah kamu sedang bercermin? Enggak, bukan. Horornya di mana, di hotel kah atau di mana? Sini dong. Dia lagi Untung aku tepok hidungnya kan palsu. lagi mimisan. Ini nisan kamu. Enggak. Jadi ngeliat apa? Anwar Jadi di lihat mana itu? apa? Jadi itu tuh gini, abis pulang dari rumah sakit, ya kan? Itu kan pulangnya sore, jam 5. Akhirnya mau nggak mau kita ngikutin dong. Karena kita nggak bisa kayak keluar gitu kan, karena keburu ditutup kan. Iya. Kita ikut-ikutin runtutan-runtutannya. Sebelah, jangan gitu musiknya. Sebelah kanan, rumah sakit aktif beneran tempat orang berobat. Iya. Lu ngapain? Hah? Ikut dulu, kayak gitu, heh? Gue lagi igusan, War. Udah lo ngobrol aja sana. Jangan gitu. Terus War, gue penasaran. Biarin aja dia, udah waktunya ntar lagi juga. Udah waktunya. Kamu kan lagi cerita horor. Iya. Cocok. Indigo, Roy Kiyoshi. Anjir. Yang kayak gitu dong, Kak Karen. Enggak, gue ini lagi. Ayo lu cerita aja terus gimana? Terus lalu itu apa namanya di rumah sakit itu kan, Ah. aku pulang jam 5 sampai ke hotel. Sini, sini, Bedanya sini, jadi sini. beneran lu. Lu Karen jangan gitu, dia lagi cerita. Oke. Pulang Duduk. Iya. 5 sore. Terus pulang jam 5 sore. Nah, kan kamar aku kan sebelah-sebelahan yang ada loring door-nya kan, Boyen sebelah sini, aku sebelah. Rolling door. Ruko lu. Bukan, siapa yang masuk? Yang masuk tuh, yang Iya, udah. Connecting door. Connecting door. Rolling door. Connecting door. Jadi kalian nggak sekamar. Nggak sekamar, dia kanan, aku kiri. Ya. Kok berani sih kalau Tapi kan connecting door dibuka. Jadi buka. Oh, ya. Terus tiba-tiba pas udah inian, pas udah aku masuk jam 7 malam, Boy ini kamar dia mandi. Gue langsung mandi bilang gini, War, kita di rumah sakit, lu mandi, kata gitu. Harus. Aku main handphone kan, ntar dulu gitu. Terus pas Boy udah masuk ke kamar dia, aku mandi nih. Kayak gitu. Terus pas udah aku masuk, Boy nggak ke kamarnya dia kan. Boy ke kamarnya, aku ke kamar aku jam 9 malam. Boy tidur. Boy tidur kan dia kalau Boy tidur gini ya. Gitu kan. Oh gitu. Iya, mukanya kan kita takut. Dia bilang, Boy lu tidur apa mati? Aku bilang gitu, dia tidur. Terus Boy yang tidur, aku bilang, Boy gue izin ya tidur di kasur, lu gue takut di kamar. Aku bilang gitu kan. Terus Aduh, keseripit nih. lalu Tidur bareng. Tidur bareng tuh, Boyen udah merem. Terus aku nggak bisa tidur kan. Kata aku gini, aku nggak bakalan tidur. Karena aku hawanya kayak sungar-sungar gitu, kan kayak sungar-sungar tuh kayak anjap adem gitu. ya. Anyap-anyap Iya, gitu. anyap. Terus Boyen tidur kan, aku bilang, gua nggak mau tidur, gua mau tidur. Aku ngelenyap langsung. Pas aku ngelenyap gini, set. Tiba-tiba ada orang cowok pakai celana pendek kayak gini, terus baju putih yang ininya ada tali-tali di sini, dia bawa keranjang di depan. Di depan kamar. Ini beneran? Beneran, ini real. Ini real. Aku Di pikir dalam aku kamar? Di dalam kamar. Di dalam kamar. Gak mungkin. Ngapain di dalam kamar itu rambutnya? Ngapain dia mau? Rambutnya ke depanin Nggak, atau kok ke dia bisa belakang? tiba-tiba masuk? Nggak Lanjut. tahu. Housekeeping. Bukan, aku pikir bolbey kan ngomong sama boy. Bellboy. Boy. Bawa keranjang. Dia ngomong, ya, gitu ngomong kayak gitu kan. Terus aku cuma gini, Boy, bangun boy. Dia nggak bangun kan. Bangun boy. Terus aku tutupin gini kan. Itu jam berapa? Kira-kira jam 4, jam 5. Masa? Iya, wow loh. Masa sih? Aku pikir aku berhanun di nani kan. Tapi
pintu kamar tuh. Iya, Sunasinali. Halusinasi. Susilali. Halusinasi. Hasulisinani. Ya itu pokoknya. Aku pikir aku haul. Kamar kamu kunci dari dalam sebenarnya. Iya. Dua-duanya kamu Dua-duanya aku kunci. cari kunci. Karena kalau aku tidur di hotel ya, Iya. aku tuh always good selalu yang katakan kunci ada 2 nih. Selek. Centele milik sama yang ada gicik-gicik ini kan. Iya. Gitu aku abel. Setan itu pinter ya kalau di Bangkok pakai celana pendek. Kalau di Indonesia kan kebanyakan muslim pakai pocong ya. Iya. Iya. Memang begitu. Bener. Oh, jadi ini setannya pakai hot pants nih. Bukan hotpan dong. Orang pendek kayak gitu. Enggak kelihatan nggak mukanya? Mukanya kelihatan, bibirnya putih. Kan jelas Pak. Kan ini kasur nih, biasa aku tidur ya, ini kayak adegan ya. Aku tidur nih, set gini kan. Aku kan pakai bebet cover gitu kan, set gini. Terus di depannya situ, dia berdiri di sini nih. Bawa keranjang gitu, keranjang gini. Masa sih, Wah? Berapa lama itu kejadian? Berapa lama? Itu kayaknya kurang lebih 3 jam deh. Masa dia 3 jam begitu terus? Masa 3 jam? Cuman kan aku yang Kamu begini. 3 jam ngeliatin itu kuat gitu. Enggak, aku tutupin inian, tutupin rolling door apa namanya? Bed cover. Akhirnya hilang jam berapa? Aku nggak tahu itu hilangnya jam berapa, cuman aku ngelenyap tidur tuh antara setengah subuh, jam 5 sampai jam 6. Bangun. Udah nggak ada. Pagi. Aku ngomong sama Boyen, Boy, kayaknya ini gua halu kali ya, apa ada ngikut dari rumah Boyen sakit. bilang apa responnya? Dia bilang gini, yang bener gitu. Tapi keranjangnya ada di meja, ada kembang. Hah? Ada kembang. Lu serius? Serius. Keranjangnya ketinggalan ada. situ. Iya. Langsung ke check out gak di keranjang? Ya Oh, bisa Soalnya begitu ya? ini kayaknya menurut aku ya, Iya. ini adalah jadi pas di hari ketiga itu sama ada orang pakai baju putih, diikat kain di sini. Aku pikir itu orang mau jalan-jalan kan. Pas kita ikutin ternyata orang lagi nyelawat. Oh. Gitu, aku bilang, kata Boyin, itu lagi wisata tuh ke museum. Ternyata ada Orang yang lagi meninggal. Mana yang lebih serem menurut kamu pengalaman mistis ini pertama kali kamu alami? Ya aku sering ngalamin hal Mana yang mistis. lebih serem, setan di sana atau setan di Indonesia? Indonesia. Di sini. Di sini lebih serem kenapa setan di sini? Kalau di sini kan mukanya ada ininya, terus mukanya kayak ada serem-serem gitu kan. Kalau sana wujudnya wujud menusui. manusia. Mana yang lebih menyusui serem? sih? Di rumah pernah ngeliat setan nggak? Pernah. Mana yang lebih serem? Setan di rumah atau hancurnya rumah tangga? Anjir rumah tangga itu menyata, kalau setan kan nggak nyata ya. Siapa teman kamu yang rumah tangganya sedang goyang mau bilang apa? Siapa? Siapa? Yang rumah tangganya lagi Tahu. goyang. Oh, yang tadi. Buat Yang Boyen. enggak, yang lagi goyang. Yang lagi goyang siapapun itu ya. Ya. Buat teman kamu itu loh. Siapa sih? Udah ngomong aja siapa? Ya buat Boyen, buat Boyen. Kalau aku benar-benar support system buat Boyen ya, apapun yang menjadi pilihan, apapun yang menjadi yang dia rasakan sekarang, Ya. aku membantu. Terus kalau misalnya Boyen butuh aku selalu ada. Keputusan itu nggak semata-mata diambil hanya karena nafsunya Boyen, tapi dia sudah memikirkan berbagai macam aspek dan mudah-mudahan apa yang diambil bisa terselesaikan dan dia bisa welcome back to the moon ya. Ya, Boyen kita tunggu di sini ya Boyen ya. Kita Ya. ikut prihatin atas apa yang terjadi. Pokoknya Boyen sehat-sehat fisik dan juga mentalnya ya. Amin ya Allah. Apalagi punya teman yang selalu menghibur seperti ini. Kita kembali saat lagi lanjut pagi-pagi biar.